Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis dampak tingkat vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Deskriptif. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah berdampak pada menurunnya perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada bulan April 2020 guna mencegah penyebaran virus COVID-19 telah berdampak luas pada sektor produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Tutupnya sektor usaha hingga pengangguran merupakan fenomena yang dijumpai pada masa awal pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2020 turun dari steady state 5% secara tahunan menjadi 2,97%. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menggerakkan kembali roda perekonomian nasional. Salah satunya melalui program vaksinasi. Dengan vaksinasi, diharapkan mampu membentuk herd immunity sehingga menekan angka kasus positif COVID-19. Dengan angka positif kasus COVID-19 yang terkendali, diharapkan kegiatan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, dapat berjalan kembali. Berdasarkan data, per 21 Oktober 2021, total jumlah vaksinasi pertama mencapai 110.406.777.000 dan jumlah vaksinasi kedua telah sebanyak 65.173.148.000 dosis. Angka vaksinasi ini membawa Indonesia menduduki peringkat 5 negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak. Tentu ini menjadi sebuah pertanda baik. Pemerintah mulai melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Sektor usaha yang awalnya ditutup sudah mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Secara perlahan namun pasti, kehidupan masyarakat kembali seperti pada umumnya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu, termasuk dalam sektor ekonomi seperti industri dan perdagangan. Hal ini diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Explanatory. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada bulan Oktober sudah menerima kiriman vaksin tahap ke-91 dan ke-92. Pengiriman vaksin untuk tahap ke-91, pemerintah Indonesia menerima sejumlah 2,5 juta dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi pada tanggal 17 Oktober 2021. Pemerintah melakukan pendistribusian vaksin ke-91 di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Profesor Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Sementara itu, kiriman vaksin tahap ke-92 sejumlah 224.000 dosis vaksin AstraZeneca yang diterima pemerintah pada tanggal 19 Oktober 2021. Vaksin AstraZeneca merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan pemerintah Jepang. Untuk total vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini mencapai 285,3 juta. Jumlah vaksinasi ke-1 sejumlah 110.406.777 jiwa. Vaksinasi kedua sejumlah 65.173.148 jiwa. Dan vaksinasi ketiga sejumlah 1.084.605 jiwa. Dengan target sasaran vaksinasi nasional sejumlah 208.265.720 jiwa. Selanjutnya, prediktif. Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7% sampai 4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.
program pemulihan ekonomi nasional terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan COVID-19. Komitmen pemerintah ditunjukkan melalui refocusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran PEN 2021 menjadi sebesar 744,77 triliun. Menko Airlangga mengatakan bahwa refocusing tersebut akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan bantuan sosial tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, serta meningkatkan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi upah. Mengingat potensi dampak COVID-19 yang dapat berlanjut hingga 2022, pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN tahun depan. Alokasi anggaran PEN di 2022 adalah 321,2 triliun. Alokasi ini berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi COVID-19. Laporan Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 APBN 2021 mencapai 7,07%. Secara kuarter to kuarter, tumbuhnya 3,31%. Pencapaian ini menempatkan Indonesia keluar dari fase resesi ekonomi yang sudah berlangsung selama 4 triwulan berturut-turut, di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif akibat tekanan pandemi COVID-19. Pulihnya kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dari gencarnya program vaksinasi secara nasional dan program pemulihan ekonomi nasional 2021 yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Maka perlu menjaga momentum ini, karena kondisi perekonomian nasional sudah berada pada jalur pemulihan ekonomi yang tepat. Dari sisi preskriptif, sektor yang terdampak pandemi antara lain yaitu sektor pariwisata dan perdagangan. Di sektor pariwisata awalnya mengalami kemerosotan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan penutupan ruang-ruang publik ataupun tempat wisata yang memicu adanya kerumunan. Namun sekarang sudah mulai dilakukan pelonggaran di mana tempat wisata sudah dibuka dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hampir sama dengan sektor perdagangan, pada awal pandemi sektor ini mengalami kelumpuhan untuk sementara waktu. Namun sekarang sektor usaha seperti mal, tempat berbelanja, bioskop sudah mulai dibuka kembali. Investor asing juga sudah mulai membuka kerjasama lagi dengan Indonesia. Pelonggaran di dua sektor ekonomi tersebut tidak lain dikarenakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Jumlah masyarakat yang sudah divaksin telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diharapkan mulai terbentuk kekebalan masyarakat, serta mampu menekan angka kasus positif COVID-19. Dibukanya sektor usaha ini juga diharapkan mampu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang sempat menurun. Eksperimental. Percepatan program vaksinasi salah satu game changer terpenting dalam usaha pemulihan ekonomi di masa mendatang bangsa Indonesia. Pemerintah terus melakukan upaya pengamanan pasokan dan peningkatan target vaksinasi guna memastikan percepatan program vaksinasi di Indonesia berjalan dengan optimal. Percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah memiliki dampak positif. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan perkembangan konfirmasi kasus harian aktif COVID-19 masih terkendali dengan tingkat kasus aktif sebesar 5% dan kesembuhan 92%. Angka ini lebih baik dibanding angka global dengan tingkat kasus aktif sebesar 10% dan kesembuhan 88%. Dampak positif terhadap perekonomian. Kuartal 1 2021 memperlihatkan tren kenaikan perekonomian positif bagi Indonesia. Hal ini merupakan hasil realisasi dari program pemulihan ekonomi nasional yang telah mencapai 24,6% pada 11 Mei 2021. Tingkat konsumsi pemerintah juga terjadi pertumbuhan sebesar 2,96% secara tahunan dan konsumsi rumah tangga yang lebih baik sebesar minus 2,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar minus 3,61%.
Kuartal 2 2021, perekonomian Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang positif untuk yang pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,7% atau tumbuh sebesar 3,31% dari kuartal 1 2021. Pertumbuhan yang positif ini didorong oleh peningkatan kinerja yang membaik dari permintaan dan lapangan usaha. Dari kedua progres kuartal 1 dan kuartal 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat vaksinasi COVID-19 yang tinggi berdampak positif bagi pemulihan perekonomian di Indonesia. Tingkat vaksinasi yang tinggi ini memungkinkan bagi masyarakat bisa beraktivitas normal kembali, ditandai dengan konsumsi rumah tangga di masyarakat membaik dan sektor-sektor perekonomian dapat hidup kembali.